Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini, hari yang indah, kembali kami boleh berkumpul bersama-sama, kembali kami boleh beribadah Tuhan. Dan kalau tadi kami sudah memuji Engkau, dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, dan akan merenungkannya, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi kekuatan, penghiburan, dan juga pengajaran buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini, minggu kedua, tanggal 14 Januari, kita sudah lewati tahun 2024, hampir setengah bulan besok. Waktu begitu cepat berjalan, tanpa kita terasa bukan? Kita masih ingat acara tutup tahun yang lalu. Kita masih ingat acara tahun baru. Dan hari ini sudah masuk ke minggu yang kedua. Bagi yang saya belum sempat sampaikan selamat tahun baru, saya akan sampaikan selamat tahun baru, Happy New Year, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus, pasal 1, ayat 1 sampai 11. 2 Korintus, pasal 1, ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saudara dengarkan apa yang saya bacakan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat ke-6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat ke-7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan dan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia telah menyelamatkan kami lagi. Ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia
yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perenungan kita pada hari ini dengan tema kemenangan di dalam hidup kita. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus menghendaki hidup kita itu supaya menang. Kalau tahun 2023 yang lalu kita lewati mulai dari tanggal 1 sampai 2024, ada hal-hal yang menang dalam kehidupan kita. Misalnya kita menang karena kita sabar, kita menang karena kita menguasai diri, kita menang karena kita rendah hati, kita menang karena kita menolong orang lain. Nah, itu kemenangan. Kekalahannya adalah kita tidak sanggup menahan diri. Kita tidak sanggup rendah hati jadi sombong. Itu contoh-contoh kekalahan kita. Saudara, khusus untuk tahun yang baru ini 2024, sekali lagi Tuhan yang kita sembah, Allah di dalam Kristus Yesus, tidak pernah janjikan kepada kita aman-aman saja. Kalau ada orang katakan, saya akan lewati 2024 dengan aman sentosa, itu bohong. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kesulitan itu ada, bakal ada tidak? Bakal ada. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi kita untuk menyelesaikan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Saudara, dengan iman kita mesti yakin bahwa kita tidak hidup dalam keputusasaan seperti yang Paulus ingatkan pada kita. Kita tidak ada rasa takut dan frustrasi untuk maju. Dan kalau kita mau mundur pun tidak bisa, saudara. Saudara dan saya tidak bisa kembali ke bulan Desember yang lalu, tidak bisa. Tapi duduk pun kita, diam pun kita, tidak bergerak pun kita, tetap akan maju. Sebentar lagi kita menuju ke malam hari, besok sudah tanggal 15. Jadi kita selalu maju. Saudara yang saya kasih Tuhan, asalkan setiap hari kita berkomitmen, setia kepada Tuhan, bersandar kepadanya, maka saya begitu yakin bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Sebagai pembukaan dari perenungan ini, saya diingatkan bahwa kita diciptakan di dunia ini tidak hanya sekedar makan, minum, tidur, kerja, bangun lagi kerja, makan, tidur, bangun lagi kerja, makan, tidur. Bukan sekedar itu. Dan kita perlu evaluasi diri kita sendiri. Selama 1 tahun yang lalu, apa yang menjadi perlakuanku yang membuat aku bertumbuh? Lebih cinta Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saudara, kalau kita bertambah mundur, itu berarti kita harus bangun di tahun ini. Kita harus kerjakan sesuatu. Punya cita-cita. Mumpung masih bulan Januari. Mumpung baru beberapa hari kita lewati tahun yang baru. Kita perlu membuat perencanaan. Perlu membuat komitmen. Perlu membuat satu janji kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun mungkin tidak muluk-muluk besar-besar, tapi paling sedikit di akhir tahun 2024 kita akan melihat catatan bahwa apa yang kita janji di hadapan Tuhan sudah kita lakukan. Saudara, sekali lagi supaya hidup berkemenangan kita mesti taat akan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu bersifat kekal, bahwa Ia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya datang ke dunia ini, yang kita peringati sebagai hari Natal kemarin itu,
Kemudian kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia mati di atas kayu salib menggantikan kita, yang akan kita peringati pada Jumat Agung nanti. Dan dia bukan hanya mati di atas kayu salib, dia akan bangkit dari kubur yang kita peringati pada hari Paskah mendatang ini. Saudara, dunia menyambut tahun baru itu bermacam cara. Orang Amerika menyambut dengan cara-cara yang unik. Mereka itu masak makanan atau kue, ya. Ada kacang polong, ada sayur hijau. Mereka menyambut tahun baru untuk memastikan bahwa nanti mereka akan hidup penuh dengan tubuh yang sehat. Tradisi Tionghoa kalau menyebut tahun baru beda lagi. Ada huruf Hoki. Kemarin saya pergi ke Chinese market di Daly City, sudah keluar warna-warna merah, huruf Hok. Mau besar mau kecil bisa. Angpau juga ada huruf Hoki. Yang dipikirkan adalah, dan yang diharapkan adalah orang yang pegang tulisan itu atau gantung di rumahnya, tempelkan di depan kamar atau taruh di gantungan mobil, orang itu akan hoki. Betul gak orang itu akan hoki? Mungkin. Tapi pasti gak tahu ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada janji Tuhan yang pasti kepada kita bahwa di dalam segala kesulitan yang terjadi, permasalahan yang terjadi, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, kita melihat bagaimana Paulus membahas masalah penderitaan. Saudara kok katakan di awal-awal tahun kok membahas penderitaan? Gak masalah. Ada juga kesulitan. Karena hal ini selalu dialami oleh anak-anak Tuhan. Bahwa kita hidup di dunia ini adalah adanya penderitaan, kesulitan, masalah, itu selalu ada. Itu sebabnya saudara kalau kita lihat orang sakit, sudah sekarat di ICU, dokter katakan tidak bisa tertolong lagi. Kemudian waktu kita besuk atau kita mendampingi dia, dan tiba-tiba dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka orang-orang bilang apa? Penderitaannya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak menderita lagi. Jadi saudara, kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kesulitan, masalah, penderitaan, gak masalah. Kalau mau tidak menderita, ya hembus nafas yang terakhir itu. Baru gak ada masalah. Jadi ingat, tetapi saudara, di dalam segala kesulitan, Tuhan menolong kita. Dan untuk mencapai kemenangan-kemenangan itu, maka hari ini ada 4 hal yang mau kita pelajari. 1, kita harus memiliki jaminan keselamatan. Yaitu disebut dengan salvation, jaminan keselamatan. Kita harus jujur saudara bahwa tahun 2023 yang lalu tidak semua mulus. Tidak semua sesuai dengan kemauan kita. Tidak semua sesuai dengan rencana kita. Jangan mimpi itu terjadi saudara. Dan bahkan tahun 2024 juga barangkali bakal tidak sesuai dengan mimpi kita. Ada yang sakit, ada yang di layoff, ada yang putus cinta, cerai, meninggal. Ada yang mungkin sakit, sendi dan sebagainya. Semua adalah kejadian seperti kehilangan harapan. Dan faktanya itu terjadi saudara. Dengan demikian kita harus sadar bahwa kemenangan hidup ini bukan bicara tentang harta. Karena orang dunia menganggap dia akan menang kalau dia jadi orang kaya. Kemenangan itu berarti dia punya harta banyak. Kemenangan itu berarti dia punya rumah besar, mobil mewah. Kemenangan itu berarti dia sekolah tinggi, jabatan tinggi.
Tetapi semuanya itu bukan, saudara. Artinya apa? Artinya segala harta kekayaan yang kita miliki tidak sanggup untuk menahan akan yang dimaksud dengan sakit, penyakit, penderitaan, bahkan kematian, saudara. Saudara, Jepang itu negara yang hebat, bukan? Kalau kita beli barang made in Jepang, kita mungkin rasa senang karena bagus. Tetapi Jepang yang canggih, yang sedemikian hebat itu tidak sanggup menahan tsunami yang terjadi pada awal tahun. Bukan hanya itu, banjir, mereka juga tidak sanggup menahannya. Bukan hanya itu, pesawatnya terbakar, saudara, semuanya terbakar. Itu di negara yang canggih, saudara. Artinya apa? Artinya sehebat apapun yang dunia tawarkan buat kita, tidak sanggup untuk melawan Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk melawan Tuhan. Maka di dalam Kristus, Paulus yakin bahwa segala keadaan, masalah yang di dunia ini tidak pernah merebut kebahagiaan daripada Paulus. Itulah yang disebut dengan kemenangan. Di dalam penderitaan, dia mengalami penghiburan, saudara. Itu yang Paulus alami. Di dalam penderitaan, dia mengalami penghiburan. Dia masih bisa bersyukur. Di dalam penjara, kalau kita perhatikan perjalanan hidup Paulus, dia bermusik, menyanyi pujian. Begitu dahsyatnya pujian kepada Tuhan, pintu penjara itu hancur terbuka. Itu luar biasa dari Rasul Paulus. Jadi ternyata pujian kepada Tuhan itu bisa punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan demikian, saudara, lawannya adalah mengeluh. Itu berarti punya kelemahan yang luar biasa. Pertanyaan, apakah kita memiliki kebahagiaan seperti yang Paulus rasakan itu? Paulus mengapa bisa merasakan sedemikian rupa? Karena Paulus mendapat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Datangnya dari atas untuk dia. Keselamatan itu dari atas untuk dia. Kalau kita dapatkan dari dunia ini, diambil orang, gak apa-apa. Tapi kalau datang dari atas, tidak akan diambil. Harta bisa diambil. Artinya harta bisa lenyap, kesehatan bisa lenyap, kekuatan juga bisa lenyap. Kan ada orang bilang begini, 10 tahun gak ketemu, kok bertambah muda. Kira-kira benar atau tidak? Orang itu bohong. Dia bohong, takut kita sakit hati. Kalau dia balikkan, tidak bertemu 10 tahun. Kok tua sekali kamu? Kan marah kita kan ya. Kan marah, emosi kita. Kurang ajar ngomong aku begitu. Kalau dibilang bertambah muda ya, wah langsung kita wah luar biasa. Tambah muda aku, semangat sedikit. Berarti tapi dia bohong. Setiap yang bertambah waktu pasti ada kelemahan. Mobil pun, mobil tua dibanding mobil baru lebih hebat dong. Apalagi orang, saudara. Tapi di dalam Tuhan, saudara, kita punya keselamatan yang tidak bisa hilang itu. Walaupun tubuh kita bisa lemah, tapi iman kita tetap apa, saudara? Tetap kuat. Karena iman itu bukan kita dapat, keselamatan bukan kita dapat dari dunia ini, dari atas. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semuanya sudah memperoleh itu? Perubahan itu cepat sekali, saudara ya. Saya ada 3 kali berturut-turut diberi kesempatan melayani di LA gereja yang sama. Tanggal 1 Januari saya datang, waktu itu habis batuk-batuk, sakit. Saya drive lagi ke sana sampai begitu pegang mimbar masih sakit kepala gitu. Saya lihat tubuhnya agak kurus gitu ya.
Kemudian bulan September lalu saya ke sana juga hampir-hampir sama. Tapi kemarin saya lihat kembali videonya, kok bajunya tambah sempit. Ya. Ada perubahan begitu ya. Bagus gak? Mungkin bagus. Tapi gak enak lah tambah sempit begitu ya. Maunya dilonggarin lagi. Tapi sebentar ada pesta. Mana bisa longgar, sempit lagi. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan di dunia ini itu yang terjadi. Itu yang diberikan oleh dunia. Yang ada perubahan, bisa berubah-ubah. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita itu keselamatan tidak pernah berubah. Keselamatan yang kita dapatkan itu menjamin bahwa hidup kita itu nanti setelah di dunia ini akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saudara, ketika kita sudah mendapatkan hidup bersama dengan Tuhan, maka tidak ada pemisahan. Orang gak suka itu berpisah. Saudara, kadang-kadang kita yang tinggal di Amerika, kalau dapat kesempatan pulang kampung misalnya, perginya enak, pulangnya kita merasa kehilangan, berpisah lagi gitu. Pisah dengan keluarga, orang-orang dekat, teman-teman, pisah lagi. Kapan lagi bisa ketemu? Kalau zaman dulu waktu saya masih kecil, orang ke Jakarta aja itu nangisnya berhari-hari, saudara. Karena dianggap perpisahan, naik kapal cukup lama untuk ke Jakarta, gak main-main itu. Zaman sekarang mungkin perpisahannya masih gak gitu terasa, tapi juga terpisah. Tetapi di dalam Kristus, kalau kita sudah menerima Dia sebagai Juru Selamat, ada keselamatan, kita tidak terpisahkan. Itu jaminan yang membuat kita menang, tidak akan terpisahkan. Saudara, kita yang tidak layak itu mendapat jaminan yang begitu berharga. Untuk membuat kita tidak terpisahkan, Allah harus mengutus anaknya datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk kita, saudara. Berarti kita sangat berharga sekali. Dan apa yang bisa kita lakukan sesuatu sebagai ungkapan hati kita, katakanlah kamsia. Pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur itu? Saudara, jelas bahwa ini merupakan jaminan buat kita semuanya yang percaya. Kehadirannya, kekuatannya, rencananya, kekekalannya, saudara, semuanya itu tidak terpisah dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam apa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau yang pertama tadi mesti ada jaminan keselamatan. Kedua, kita mesti memiliki tekad. Tekad itu disebut sebagai determination. Ayat ke-7 mencatat, saudara, di sini dikatakan, dan pengharapan kami adalah teguh, tetap setia, tidak goyah, lurus, lihat ke depan, tidak kiri dan kanan. Karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam penghuni atau penghiburan kami untuk menjalani tahun baru, saudara, supaya penuh dengan kemenangan, kita butuh bertanggung jawab atas penempatan Tuhan bagi kita di dunia ini. Tadi saya katakan, Tuhan tidak sembarang memberikan kepada kita hidup sampai hari ini. Kalau kita merasakan boleh tutup tahun 2023 masuk ke 2024, tanggal 1 sudah merupakan anugerah Tuhan. Sekarang masuk sampai 14 Januari. Bukankah ini juga merupakan kelanjutan daripada anugerah Tuhan? Siapa yang bisa berani menjamin, saudara? Hanya Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu jaminan. Allah itu begitu kreatif menciptakan manusia. Dia tidak ciptakan manusia itu monoton. Jadi manusia perlu ada tekad,
perlu konsentrasi, perlu fokus dan selalu fokus yang positif. Supaya apa? Supaya kita tetap boleh bersyukur. Sekalipun saudara yang terjadi mungkin tidak merupakan yang kita inginkan, tapi kita tetap bersyukur. Di dalam sebuah catatan harian seorang bapak, dia menuliskan catatan harian setiap kejadian terjadi. Di dalam sebuah buku 2023, dia simpan dalam laci bagus-bagus. Dia tulis begini, saya ringkaskan. Januari, ia terserang COVID-19 hampir 10 hari. Dan baru sembuh di hari ke-11. Ia merasa kehilangan kesempatan untuk merayakan tahun baru bersama keluarga dan teman-teman gereja serta teman-teman kantor. Februari, ia ditipu oleh sahabatnya yang paling baik, yang paling dipercaya. Separuh dari harta kekayaannya hampir habis. Bulan Maret, ia mendadak jatuh sakit karena stres memikirkan semuanya itu, sehingga ia mesti kehilangan proyek yang sebenarnya dia bisa kerjakan untuk besok-besoknya. Dan itu angkanya cukup besar. Bulan Juni, dokter katakan mulai sekarang kamu tidak boleh kerja lagi. Supaya engkau mau tetap sehat, supaya pulih, jangan kerja lagi. Istirahat. Maka dia merasa sangat kecewa dengan itu semuanya. 40 tahun dia memulai usaha baru. Dan di tahun ke-40 dia harus berhenti. Oktober dia pikir bisa pergi menikmati liburan bersama keluarga. Tiba-tiba tiket harus batal karena di Israel itu perang. Gak bisa ke sana mereka. Ia mengeluh. Catatannya itu simpan baik-baik dia. Tapi istrinya buka laci itu, istrinya baca. Pelan-pelan dia baca. Lalu istrinya menulis demikian. Istrinya tulis Januari. Aku bersyukur karena di awal tahun suamiku terserang COVID. Padahal ia bandel tidak mau divaksin waktu itu. Cukup berat kondisinya, tapi kami sekeluarga bersyukur karena suamiku ternyata tetap dipelihara Tuhan. Februari, suamiku sempat tertipu oleh sahabat baiknya, separuh hartanya hampir habis. Dan masalah ini membuka mata rohani kami bahwa orang-orang yang dekat dengan kami sekalipun, yang baik dengan kami sekalipun, yang selalu akrab dengan kami sekalipun, kalau hidupnya tidak benar-benar di dalam Tuhan, akan digoda oleh iblis untuk menyakiti kita. Tetapi kami bersyukur karena baru separuh, masih ada separuh lebih, kata istrinya. Dia tulis membalas tulisan suaminya. Bulan Maret, dia bersyukur untuk suaminya mendadak sakit. Kurang ajar istri ini ya, istrinya sakit dia bersyukur. Walaupun suaminya sakit, istrinya bersyukur ya. Walaupun proyek kami dia akan hilang, tapi kami tidak merasa kecewa. Dokter masih cepat tanggap menyelesaikan penyakitnya. Kalau tidak, malah gara-gara sakitnya kami akan terpisah untuk selama-lamanya. Bulan Juni, kami bersyukur suami boleh diberikan keputusan oleh dokter harus pensiun. Setelah dia bekerja keras 40 tahun, cukup sibuk. Kami tidak ada waktu untuk bertemu. Tapi sekarang kami punya waktu untuk bertemu, bahkan punya kesempatan nanti di gereja melayani Tuhan. Istrinya bersyukur kepada Tuhan. Bulan Oktober, kami sekeluarga batal ke Israel. Kami bersyukur karena sehari sebelumnya kami batal, terjadi perang di situ. Kalau tidak, barangkali kami tidak akan pulang kembali ke kota kami.
Dan uang untuk tiket itu kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami merasa lebih berguna daripada kami hambur-hamburkan begitu saja. Dia tutup kembali isi buku harian itu, dia simpan kembali. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu lewati 2023, catatan harian saudara itu apa? Seperti suami atau seperti istri? Si suami selalu mengeluh, protes. Tadi saya katakan kalau kita mengeluh, otomatis powernya sudah lemah. Tapi begitu kita memuji, powernya naik. Istri itu memuji. Dari masalah yang terjadi, bahkan sakit penyakit yang terjadi, bahkan tipuan yang terjadi, dia tetap memuji Tuhan. Luar biasa. Kita perlu belajar dari contoh dua orang ini. Paulus telah menghadapi masa lalu yang demikian sulit, saudara, di dalam hidupnya. Namun meski ia mendapat semua kesulitan itu, dia menulis dan dengan percaya diri tetap melakukan semuanya itu berjalan bersama dengan Kristus. Bahkan dalam surat Filipi, dia ajak kita, umatnya, pembacanya, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Luar biasa, dalam segala keadaan bersukacita. Keadaan baik, susah, keadaan sakit, sehat, keadaan kaya, miskin, bersukacita. Itu yang Paulus ajarkan. Yang ketiga, saudara. Kalau tadi yang pertama salvation, kedua determination, ketiga kita harus menghargai pemberian Tuhan. Appreciation. Menghargai pemberian Tuhan. Saudara, seberapa kita menghargai pemberian Tuhan? Saudara, untuk mengetahui bahwa kita itu berharga atau tidak, waktu kita sembuh dari sakit. Waktu saya habis operasi waktu itu, ya, karena susah untuk operasi, saya baru rasakan ternyata sangat berharga apa yang Tuhan berikan kepadaku. Sangat berharga sekali. Saudara, dalam bagian ini Paulus bahwa Allah yang disembah, Yesus Kristus adalah sumber penghiburan. Jadi, waktu kita mengalami kesulitan, ada yang menghibur, tidak ada yang menjatuhkan kita. Dan segala penghiburan itu akan menguatkan kita. Kata yang dipergunakan penghiburan itu adalah parakletos, yang artinya Tuhan berdiri di samping kita. Tuhan berdiri dekat dengan kita. Penghibur juga berarti Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Paulus boleh bersukacita dalam setiap keadaan karena ia mempunyai apresiasi terhadap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara merasakan nggak kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Kalau kita selalu mengeluh, selalu protes, muka cemberut, saudara marah-marah, Tuhan itu sepertinya tidak bersama-sama kita. Tuhan pun malu bersama-sama kita, padahal dia ada bersama-sama kita. Tapi kalau kita bersukacita, senang, senyum, wah, kita merasa senang sekali. Seorang penafsir bernama William Barclay, dia mengingatkan pada kita bahwa di dalam ayat 3 sampai ayat ke-7, kita gak usah baca hari ini, gak usah ulangi lagi. Dikatakan bahwa kata penghibur itu diulang sampai 9 kali, artinya saudara, bersama dengan Tuhan, dia selalu menghibur kita. Jadi sekali lagi, 2024 tidak ada janji yang muluk-muluk untuk kita. Tapi kalau apa yang kita alami, kesulitan, masalah, persoalan, sakit, penyakit, dia menghibur kita. Itu aja kita percaya. Dia menghibur kita. Menghibur itu sudah dialami oleh Paulus. Dan saudara, kalau belum merasakan penghiburan itu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan penghiburan pada kita.
Teman-teman mungkin tidak bisa menghibur kita. Waktu kita kehilangan segala harta kekayaan. Waktu kaya mungkin teman banyak. Tapi begitu bangkrut teman mulai menghilang. Takut nanti dipinjam duit lah segala macam. Semua menghilang. Siapa yang bisa menghibur kita? Hanya Tuhan yang bisa menghibur kita. Mazmur 23, Bapak Ibu ingat apa itu? Tuhan adalah gembalaku. Daud katakan, saya baca ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Allahku selalu menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu selalu memberikan penghiburan buat aku. Jadi, Daud itu kan seorang gembala waktu kecil. Gembala itu menjaga domba. Domba itu binatang yang bodoh, tidak seperti anjing. Kalau anjing itu dibuang, dulu tetangga saya buang anjingnya, jauh-jauh sekali, anjingnya pulang lebih duluan sampai ke rumah dibanding dengan dia sendiri. Dia sudah motornya, dia pergi jauh-jauh, naik motor, bawa anjingnya, anjing lepaskan begitu saja. Dia pulang ke rumah, anjingnya tunggu di depan rumah, goyang-goyang ekornya, saudara. Dia gak tahu sudah mau dibunuh, mau dihancurkan. Masih goyang-goyang ekor menyambut majikan. Tapi domba gak seperti begitu. Domba kalau kita bawa dia pergi gak bisa pulang, saudara. Matanya itu hanya lihat ke depan. Dan dia selalu terperosok masuk ke dalam lubang-lubang. Itu sebabnya sering jatuh domba itu. Maka si Daud itu ada tongkat untuk sangkutin kepalanya supaya naik kembali kalau dia jatuh. Maka di padang pasir itu ada lubang-lubang. Di lubang-lubang itu ada ular berbisa. Jadi kalau misalnya kaki domba itu keinjak ke lubang itu, apa yang terjadi? Ular berbisa akan patok si domba itu, maka domba itu akan mati. Nah, Daud membayangkan dia seperti domba itu. Dan dia sendiri jadi gembala juga waktu itu. Dia memperhatikan dombanya karena dia sayang punya bapaknya. Dia sayang sekali. Kalau ada lubang-lubang cepat-cepat dia pinggirkan. Kalau bawa minum dia kasih minuman yang segar, yang enak, yang bisa diminum, yang bersih. Maka Daud merasakan dombanya pasti senang sekali. Lalu dia membayangkan, Tuhanku itu demikian mestinya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan aku terperosok ke jurang yang susah. Enggak akan membiarkan. Maka dikatakan, sekalipun aku berada dalam lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah malapetaka, tetapi Tuhan tetap menjagaku, memberikan penghiburan kepadaku. Jadi saudara, mari saudara saya ajak Cornerstone, kita imani 2024 tidak ada janji lancar. Tapi kalau ada kesulitan, sekalipun ada kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara? Amin. Yang keempat saudara, kita harus memiliki dedikasi. 1 Januari 2023 sudah lewat. Saudara masih ingat gak khotbah saya tanggal 1 Januari 2023 atau minggu depannya, atau kebaktian di sini 1 Januari 2023 itu isinya apa? Mungkin sudah lupa. Tapi yang saudara ingat adalah pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Hampir setiap orang membuat resolusi biasanya tahun baru saudara. Tetapi maafkan saya, hampir semua orang tidak taat pada resolusinya. Janji kita membaca Alkitab, Tuhan aku mau baca Alkitab setiap hari di tahun 2023. Enggak, ini barangkali 1 Januari yang lalu saudara pernah janji apa? Sudah lakukan belum? Hari ini sudah tanggal 14 loh. Janji mau diet misalnya, ya ada makanan enak tergoda, ya. Janji mau melayani Tuhan. Tapi paling sedikit ada janji komitmen daripada tidak, saudara. Jadi harus ada dikatakan
bukan hanya sekedar resolusi. Kalau saya katakan mesti ada revolusinya, ada perubahan yang total. Aristoteles, seorang ahli filsafat, dikatakan ada dua macam yang disebut dengan revolusi, yaitu bertambah meningkat. Jadi 2023 kita begini, sekarang kita jadi lebih lagi. Atau merubah sama sekali. Kalau tahun yang lalu kita tidak setia, kita tidak punya kerajinan, kita tidak taat. Sekarang kita rubah semuanya, lebih taat, menjadi taat sepenuhnya, tekun, setia. Nah itu menurut Aristoteles ada 1 dan 2. Saya tidak tahu revolusi saudara mau bagaimana. Saudara, seorang penulis katakan hidup kita itu seperti sebuah buku. Buku ini ada halaman depannya. Halaman depan atau jilid 1 itu masa lalu kita. Masa lalu kita itu penting nggak? Penting saudara untuk mengevaluasi kita, menilai kita, memperbaiki kita. Tapi kesuksesan masa lalu jangan selalu diingat-ingat, membuat kita jadi sombong. Tapi kalau hutang masa lalu mesti dibayar saudara ya, beda ya. Nah jangan diingat-ingat, itu jilid pertama. Jilid kedua apa? Jilid kedua adalah masa kini. Masalah ini adalah kenyataan kita itu ya sekarang ini. Sedang apa yang kita lakukan? Kalau dulu kita rajin, sekarang bagaimana? Kalau dulu kita cinta Tuhan, sekarang bagaimana? Kalau dulu kita dianggap baik-baik, sekarang kita bagaimana? Masa depan, jilid ketiga. Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak tahu. Tapi kita ada hari esok gak? Ada. Tapi sampai kapan? Tidak tahu. Ku tak tahu hari esok. Itu sebabnya saudara, ada satu kalimat bagus dikatakan, jika saya hidup, Allah beserta dengan saya. Tapi kalau saya mati, saya beserta dengan Allah. Jadi tetap Allah tidak terpisah. Masalahnya adalah berani enggak saudara mengatakan kalimat ini. Kalau suatu hari aku tidak hidup di dunia ini lagi, dipanggil Tuhan, aku tidak takut karena aku tetap bersama dengan Tuhan. Karena di masa hidupku, aku pernah berkomitmen percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Tuhan yang hidup satu-satunya di dunia ini. Maka jika aku hidup dengan Tuhan. Tapi kalau aku mati, aku bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, seorang penulis katakan hidup itu seperti grammar dalam pelajaran bahasa. Ada yang disebut dengan past perfect masa lalu. Ada yang present sekarang ini. Ada yang future continuous tense masa akan datang dan seterusnya. Jadi momen kita adalah kalau hari ini kita dapat keselamatan itu, besok, lusa dan seterusnya kita tetap akan mempertahankan dengan iman yang teguh supaya kita selamat, tetap setia kepada Tuhan, tidak pernah dirubah, tidak pernah berubah. Kegoncangan dunia tidak mempengaruhi kita. Saudara yang saya kasih Tuhan, manusia itu selalu merasa dan pengen yang enak saja. Abraham Lincoln mengatakan, kita dapat komplain atau protes bahwa bunga mawar itu berduri. Itu negatifnya. Tapi mari kita ubah yang positif. Duri itu berbunga, saudara. Jadi di dalam hidup kita yang berduri itu ada bunganya. Di dalam hidup kita ada susahnya itu ada kesenangannya. Karena kita orang percaya. Karena kita adalah orang yang sudah bersandar pada Tuhan. Supaya kita bisa menang dalam hidup kita, maka kalimat-kalimat yang kita sampaikan adalah berupa ucapan syukur. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk berkomitmen bahwa mulai detik ini
kalimat-kalimat yang kita sampaikan, kita janji bersama Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Memacu kami Tuhan supaya kami tidak hidup begini-begini saja. Supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, umur kami bertambah. Bertambah lanjut, bertambah kurang kuat, bertambah lemah. Tapi Tuhan, kami tidak mau hilang begitu saja kami Tuhan. Karena kami percaya kepada Tuhan. Ada kekuatan dari dalam. Ada Yesus yang sanggup menolong kami. Ada Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kami. Tubuh kami boleh lemah. Tubuh kami boleh tidak kuat. Tapi iman kami harus kuat. Tetap setia pada Tuhan. Tetap beriman pada Tuhan. Kami akan melawan. Tuhan, di dunia banyak godaan. Kadang uang bisa menggoda kami. Membuat kami tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kami menang untuk ini semua Tuhan. Kami mau menang untuk godaan-godaan di luar. Karena godaan-godaan di luar itu buatan manusia. Kami sudah mendapatkan satu yang datang dari atas, yang tidak dapat hilang. Tuhan, kami mau supaya kami tidak sia-siakan apa yang kami dapatkan dari atas itu. Dunia boleh tawarkan apa saja, dan itu bisa menghilang begitu saja, tidak masalah. Beda satu hal yang Tuhan sudah tawarkan buat hidup kami ini, yang sudah kami pegang baik-baik, keselamatan pada Tuhan. Yesus juru selamat kami, tetap kami akan pegang erat-erat, supaya kami tidak terpisah daripada Tuhan. Jadi, walaupun kami tidak hidup, kami tetap setia hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.